Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Reksiliadi, NIM 2003035010310 dari IKOR B. Di sini saya akan menjelaskan tentang olahraga akuatik. Yang pertama adalah hukum Archimedes. Olahraga akuatik, seorang atlet untuk berada di dalam udara. Salah satu cabang olahraga akuatik adalah renang, yang merupakan olahraga yang cukup tua dan pendekatan ilmunya menggunakan ilmu pengetahuan suplementer yang disebut dengan hidrodinamika. Bila seorang masuk ke dalam udara, maka seperti halnya sebuah benda, ia tunduk pada hukum Archimedes. Hukum ini menyatakan bahwa bila sebuah benda berada dalam udara, ia akan mendapatkan tekanan ke atas yang besarnya sama dengan berat udara yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berdasarkan prinsip ini, maka setiap atlet bila masuk ke dalam air ada 3 kemungkinan. Yang pertama mengapung atau mengambang, yang kedua melayang atau seimbang, yang ketiga tenggelam. Ketiga kemungkinan tersebut disebabkan oleh karena berat jenis seseorang itu berada. Berat jenis. Apakah berat jenis itu? Berat suatu benda, jala perbandingan antara gaya berat dan gaya apung dari suatu benda. Bila di darat, seorang yang memiliki berat badan dan gaya berat badan tersebut bekerja lurus ke bawah dan titik tangkapnya adalah pada titik berat badan. Bila seseorang ada di dalam air, kecuali gaya beratnya, ia juga mendapatkan gaya yang disebut gaya apung. Gaya ini adalah gaya dorong yang bekerja tegak lurus ke atas. Gaya apung ini bekerjanya pada titik pusat yang disebut titik apung. Jadi, berat jenis sama dengan gaya berat per gaya apung. Bila gaya berat dan gaya apung sama besar, berarti berat jenis sama dengan X per X sama dengan 1. Titik berat dan titik apung. Kemampuan orang yang dicapai dan diam di dalam air banyak ditentukan oleh letak titik berat terhadap titik apung. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, bila titik berat berada di atas titik apung, orang tersebut cenderung kepalanya turun ke bawah. Yang kedua, bila titik berat sama tinggi atau berimpit dengan titik apung, orang tersebut dapat terapung atau horizontal. Sedangkan bila titik berat berada di bawah titik apung, orang tersebut cenderung kakinya turun ke bawah. Perkembangan teknik berenang. Dari waktu ke waktu, terjadi eksplorasi dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas teknik renang, yaitu dengan jalan. Yang pertama, pembesaran gaya propulsif atau propulsive force yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, mengurangi gaya resistan atau retardation menjadi seminimal mungkin. Yang ketiga, seperti kita ketahui, gaya propulsif atau postulat adalah gaya produktif, yaitu gaya atau force yang menghasilkan gerak laju ke depan, sedangkan gaya resistance atau retardation merupakan suatu hambatan gerak atau drag. Yang keempat, kalau kita melakukan kilas balik sejarah dalam dunia renang, asas-asas gaya dan dari gaya tadi perkembangannya bertahap sebagai berikut. Yang pertama, masa alamiah. Mekanisme bergerak renang mengacu pada kehidupan hewan, misalnya gaya renang dari anjing, katak, dan ikan. Pendekatan ilmunya masih merupakan belantara yang gelap. Yang kedua, masa tradisional. Mekanisme gerakannya berada pada pertimbangan empiris. Manusia sudah terbiasa di darat dan kalau bergerak menolakkan kakinya pada tanah. Di air analoginya begitu juga.
menolak pada air seperti mendayung. Pendekatan teorinya berdasarkan hukum Newton ketiga, yaitu asas aksi dan reaksi. Setiap pengayuh air, gerakan majunya karena menolak udara ke belakang. Resisten atau tahanan atau drag dari air merupakan tumpuan untuk menolak. Oleh karena itu, mekanisme gerak ini disebut drag propulsion. Pada gerakan pada masa ini adalah sebagai berikut. Pola gerakan pada masa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kincir atau pedal wheel. Pada kayuhan ini, lengan dalam keadaan lurus. Propulsive force yang terjadi tidak mengarah ke depan semua, tetapi sebagian besar arahnya diagonal, serong atau condong ke atas atau ke depan, dan bawah depan. Arah diagonal ini masih bisa ditingkatkan efektivitasnya dengan memanipulasi sikap tangan sehingga tenaga pendorongnya mendekati garis horizontal. Yang kedua, roda gerigi atau caterpillar. Pada gerakan ini, masalah frekuensi sudah dapat diatasi, tetapi gaya propulsifnya ternyata pada frekuensi yang tinggi tidak meningkat. Kerugian gaya propulsif pada gerakan mendayung. Yang pertama, telapak tangan saat di depan memang mengayuh yang diam. Tetapi, pada gerakan selanjutnya, telapak tangan tersebut mengayuh air yang bergerak atau ke belakang. Jadi kayuhan selanjutnya ini terjadi pada air yang bergerak, lebih-lebih kalau frekuensi tinggi. Kayuhan berikutnya akan mengalami selip. Yang kedua, saat telapak tangan atau bila dayung menekan ke belakang, terjadi pusaran atau wake di bagian bawah sehingga menimbulkan hambatan gerak atau drag. Yang ketiga, pada bagian depan dari bilah yang terjadi kurvatur atau cekungan air dan ruangan yang kosong ini menyebabkan terjadinya section of force atau gaya isap dan memperberat gerakan mendayung. Yang ketiga, masa life theory. Pada tahun 1971, J. Concealman dan Ronald Brown memperkenalkan propulsive force yang disebut life propulsion. Pendekatan teorinya berdasarkan prinsip Bernoulli, yang penerapannya digunakan pada sayap pesawat yang terbang dan pada baling-baling pesawat dan kapal laut. Pada masa ini, pola gerakan untuk menanggulangi kerugian-kerugian yang terdapat pada masa tradisional tersebut di atas. Tetapi telapak tangan tidak lagi bergerak seperti mendayung atau menepis. Gerakannya menyisir atau swimming. Hukum aksi reaksi atau hukum Newton ketiga. Dengan menyisir, mekanisme gerak di sini memanfaatkan daya angkat seperti pada sayap pesawat terbang atau baling-baling pada kapal laut. Arus angin pada bagian konves atau cembung dan konkev atau cekung menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan statis sehingga terjadi daya angkat atau lift agar dapat menyisir udara ke berbagai arah, maka tangan bergerak melengkung untuk memanfaatkan daya angkat sebesar-besarnya. Gerakannya dapat dianalogikan dengan gerakan baling-baling. Untuk mendapatkan efisiensi gerak yang besar, sebaiknya jumlahnya udara yang lebih banyak dengan jarak yang pendek daripada jarak yang jauh atau panjang. Kalimat di atas adalah diartikan V sama dengan F kali S, di mana F sama dengan frekuensi kayuhan, dan S sama dengan panjang kayuhan. Untuk pembesaran kecepatan renang atau V, lebih baik pembesaran F daripada pembesaran S.
Pada olahraga akuatik, gaya propulsif lebih dominan diperoleh dari gerakan lengan daripada tungkai. Oleh karena itu, proporsi tubuh dengan branchial index yang besar lebih dianjurkan. Gerakan lengan yang ditekuk dan memanfaatkan bagian atau segmen anggota lengan yang berputar sebaiknya berdasarkan pada prinsip kinetic link, atau yang pertama, menghimpun kecepatan linear dari setiap segmen. Yang kedua, gerakan yang mulus dari proses mentransfer momentum sudut dari segmen yang satu ke segmen yang lain dari suatu sistem, atau dari segmen bagian pangkal ke segmen bagian. Modifikasi teknik gerak dan komposisi tubuh. Pada cabang olahraga renang, ada yang disebut dengan feel of water, yaitu penyesuaian dari teknik gerak terhadap komposisi tubuhnya. Yang pertama, bila beban terlalu besar, harus dicari mekanisme gerak sehingga gaya yang dikerahkan menjadi lebih ringan. Kalau keuntungan mekanisme atau KM dari sebuah tuas itu adalah lengan, kekuatan lengan beban. Berarti semakin kecil lengan beban, maka semakin besar KM-nya. Dengan kata lain, kalau lengan ditekuk lebih banyak, berarti KM menjadi lebih besar. Artinya, kekuatan yang kita kerahkan lebih ringan, sehingga frekuensi gerakan bisa lebih banyak. Yang kedua, saat tangan masuk air atau hand pitch atau hand attack, fleksi tangan atau interval hook, atau juga disebut dengan istilah sudut orientasi, jika terlalu kecil, liftnya kurang. Sebaliknya, jika terlalu besar, tenaga yang dikerahkan terlalu besar atau berat. Berat sudut harus disesuaikan dengan power perenang. Yang ketiga, di sini harus ada feel of water. Dan di sini pula peranan seorang guru atau pelatih untuk mengetahuinya. Melalui program latihan fisik, komposisi tubuh dapat diperbaiki sehingga menghasilkan proporsi yang khas menurut cabang olahraganya.